وحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ini yang sama-sama kita hormati dani-dani para sesepuh bisa berkesempatan hadir berdiri karena sepuraya kita tahu aturan satu persatu dia. Ini sepuraya bukan mengurangi rasa hormat, sangat dan hormat kepada beliau-beliau para tokoh semuanya kan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat bisa berdiri malam ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan beliau-beliau itu limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan jika kiamatul hadirin hadirat rahimahumullah. Merasa saya agak terlambat. Malam kebetulan yang ramai dengan lalu beli sinar lebaran balik dan merasa saya dari beritahu baca. Merasa saya dari saya. Dalam pertama matur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan, apapun kenyataan, lebih yang ingin adalah dalam keadaan sedang merayakan satu peristiwa penting, satu luar biasa. Modal kirim matur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Maturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat salam tiba hadir beliau, tiba ruh beliau, tiba segala hal yang berkaitan dengan beliau. Salawat salam kepada beliau. Mudah-mudahan yang tinggi dengan salawat salam satu hadirin bijak kesehatan, bijak kemudahan hidup dan dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hadirin rahimakumullah. Nuzulul Quran adalah satu peristiwa tidak sederhana. Nuzulul Quran bukan peristiwa sederhana, melainkan peristiwa luar biasa. Peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran yang adalah satu keajaiban yang kemudian disebut Al-Quran sebagai sebesar-besar daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun narak terjadi hal luar biasa, lamun para nabi tahu dia mukjizat. Lamun terjadi pada orang-orang yang beriman dari kalangan para ulama, maka itu dinamakan dengan karamah. Lamun terjadi dengan biasa pada yang pinggir, tidak si istiqamah menghamba pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan ma'unah. Kemudian lamun dengan jadi kejigar tahun melutuk luar biasa, maka dinamakan dengan istidraj. Dan Al-Quran sebesar-besar mukjizat. Dan Al-Quran ini dawatnya bukan sesuatu yang sederhana. Lamun nak mula sederhana. Masa ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat terima seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu saat terima Al-Quran diriwayatkan oleh beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai palang dah. Lamun sekedar marah hafalan-hafalan biasa, tidak ada sampai palang. Sehingga Al-Quran yang dia belum terima ini sekali marak bahasa ahli tafsir para ulama yang menyebutkan adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah Subhanahu wa taala
yang ada al-munazzal, bersifat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diperuntukkan untuk Presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, perantaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam, al-mabdu' bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratil Nas. Saya mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat An-Nas, kemudian disebutkan diantaranya oleh para ulama adalah wa ta'abbudu bi tilawatiha, terhitung sebagai menghamba dengan membacanya. Lamun barang biasa masa dia dawat yang itu sebagai penghambaan, bahkan ada aturan-aturan khusus tentang bagaimana menyentuhnya, bagaimana membacanya, bahkan dalam tilawah-tilawahnya sampai cara terbaca pun arah aturan menunjukkan bahwa ini adalah bukan sesuatu yang biasa. Maka hadirin rahimakumullah, sampai-sampai bahkan yang namanya Al-Quran saking luar biasanya, di setiap huruf-hurufnya bilang huruf. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sehuruf doang ada asyru hasanah, dalamnya 10 kebaikan. Tapi Rasulullah sebutkan ana lam aqul alif lam mim harf, tidak disebut dari aku malik bahwa yang namanya alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif huruf, lam huruf, mim huruf, saking tansa semula luar biasa yang ada di dalam Al-Quran. Maka yang perlu ini di saat berinteraksi dengan Al-Quran, seperti yang disebutkan man arada ayyatakallama ma'a rabbihi falyaqra'il Qur'an. Saya kayun milih melek tulis teman bercakap-cakap ngobrol dari sisi Allah Subhanahu wa taala, solusinya baca Quran. Berarti orang yang ingin komunikasi dengan Allah, matur tiba di sini Allah, ngobrol, lamun bahasa zaman-zaman bahasa punjero buku nanti ngobrol, maka fal yaqra'il Quran. Para ulama dari ahli nahwu ahli sharaf sebut lam itu lamul amr, masuk pada fi'il mudhari, artinya hendak, dan ini perintah. Ada saya gawe baik baca Quran yang jadi cara. Maka hadirin rahimakumullah, di antaranya Al-Quran, bahwa Al-Quran tadinya di antaranya suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah tempat tertumpah seluruh isi Al-Quran. Sir daripada seluruh isi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ini dari segi Al-Fatihah, segi Al-Fatihah, karena sangat induknya semua energi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Quran dia terkumpul semua daripada isi sir rahasia dan semua yang ada di kitab-kitab terdahulu. Yang ajaibnya di Al-Quran Al-Fatihah, hadirin rahimakumullah, sebenarnya Al-Fatihah adalah khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Rasulullah itu ada 3. Yang pertama khususiyat pribadi yang tidak diajarkan kepada siapapun, adalah rahasia bainahu wa bainallah, urusan beliau pribadi dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau wariskan hanya keluarga dan orang-orang terdekat saja. Ada ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terwariskan selama umat, dan biasanya diriwayatkan melalui Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan melalui Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu untuk kita semua, melalui Aisyah, ada yang khusus untuk beliau. Tadinya Al-Quran termasuk yang Al-Fatihah di dalamnya adalah dari khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus Al-Quran satu kasih terus mulai tanpa Al-Fatihah, harus tanpa Al-Fatihah. Tapi hadirin rahimakumullah, saking kangen tunah yang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
di Canggama ada sabau edah jari hak jari miskin umat, maka ditakdirkan yang tinggi diizinkan bahkan sampai dia pertegas dalam hadisnya dalam sholat untuk sholat la sholata illa bi fatihatil kitab. Ini kebarang sembahyang lamun dengan nanti baca Fatihah. Isi pentingnya Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, bukan sederhana Al-Quran, bukan sederhana. Maka diantaranya bulan Ramadan, diingatkan benar Ramadan. Ramadan ini ada dari dulu, dari zaman-zaman dulu, dan puasa di bulan Ramadan adalah syariat qadimah. Dia dengan mengkopikum satu baca-baca historik biasa ya, yang adalah kita disebutkan adalah sebagai syariat orang-orang terdahulu dah. Dia nak berbuah la'allakum tattaqun, untuk berbuah supaya bertakwa. Tadinya biasa saja meskipun orang-orang terdahulu mengerjakan puasa Ramadan. Lagu khususnya Malik yang tinggi sekali para masuk orang khusus menyebutkan kullu ma yata'allaqu bi azizin fa aziz. Apa-apa dalam nabi-nabi juga searah kaitan dari sak mulia mulia. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemuliaan maka dia ikut mulia. Lamun dia mulai kecil, lamun kelas-kelasnya mulai kecil, dan aku dia haji, bacaan bahasa itu dari ada haji, namun kelas-kelas yang mulai, lalu para pejabat, ada kan berikut dapat pasti mahal. Maka begitu juga dengan Ramadan kita saat ini, diantaranya adalah mulia karena berkaitan dengan Al-Quran diturunkan di sana. Saya tersebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan sambil tahun keturunan Al-Quran. Mulianya Ramadan bertambah mulia disebabkan karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Berkaitan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kalau sudah mulai masuk Al-Qur'an, masuk bulan Ramadan, bagi lepas Al-Qur'an. Mana orang-orang soleh, orang-orang khusus Al-Fatihah baca setiap waktu setiap saat tanpa terhingga. Baca Al-Fatihah. Lalu sampunan marah zaman-zaman tengah-tengah wirid layaknya masih lo iring baliknya zaman-zaman saya iring keluar dari wirid. Kesuruh baca Al-Fatihah 11 kali cerita. Mau kecelakaan selesai berbeda Al-Fatihah berbeda. Sampunan sama ini. Berarti baca Al-Quran lebih-lebih adalah baca suratul Fatihah. Di antaranya adalah di setiap waktu, setiap keadaan pokok sampai di dalam jedik loh, anak santri kembali siaran dalam berlalu setiap waktu, setiap saat dalam suruh baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, jedik pengoyang nasib. Tetap dengan sebuah kesantunan karena Al-Quran ini tidak biasa. Hadirin rahimahumullah, keluarga jari, keluarga sami, bahwa ini tidaklah biasa. Lamun nak biasa tidaklah sebegitu Rasulullah pentingkan. Lamun nak biasa dan mungkin sebegitu penderitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau terima Al-Quran. Bahkan sampai disebutkan Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh para sahabat, apa yang paling menyakitkan, paling berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu terima wahyu Al-Quran? Jawaban beliau adalah sautul jaras. Di saat bersuara lonceng, suara sampai kentok, kemudian baru di sana masuklah Al-Quran ke dada beliau. Berarti kalau itu ceritanya, Al-Quran sekedar bacaan biasa. Jadi kalau yang diatur kesannya adalah at-ta'abbudu bi tilawatih.
akan dihitung sebagai penghambaan dengan membacanya. Baca Nabi sekali perbanyak itu hadirin rahimakumullah. Maka nanti orang-orang di kemudian hari era iya bahasa fikih kan era gitu. Nah kena era je lemah kurang jadi nanti tu ya nah kena era di kemudian hari di hari akhirat. Kemudian diantaranya adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, itu akan membuat pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelaan, makanya menara anak-anak kita hafal Quran, dukung dia. Karena Al-Quran ini subhanallah, saran Al-Quran. Apa bedanya dengan yang lain sehingga harus Al-Quran? Bagi yang menghafalnya berhak dia untuk memberi syafaat tiba dengan sakruan dan nyemplung di neraka. Lalu ini biasa. Kalau ini adalah sesuatu yang biasa, tidak mungkin akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghafal Al-Quran lahu syafa'ah, berhak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya min ahli nar, dari penduduk neraka. Terlalu belum neraka. Coba bayangkan tuh. Maka yang kita peringati malam ini nuzulul Quran itu mengingatkan yang tinggi, terutama sakarawas ya, samatur penarapan mempurayang bukan karena lebih pintar, bukan. Lalu tiang semata-mata barat silaturahim sebenarnya bukan untuk mengajar. Silaturahim terutama sama saudara tiang. Dia kajian banyak neraka beliau waktu sekolah. Dia mau pendek saling jadi sejudu dengan beliau ini mencari kepada ini. Subhanallah, jadi perjumpaan. Matur terbiasa pada panitia yang membawa tiang ke sini sehingga tiang berjumpa dengan saudara tiang. Selama 20 sekian tahun dia tidak ketemu. Hadirin rahimakumullah. Balik kita tahu matur monek-monek. Dia tahu matur monek-monek. Monek yang melipih baru. Bukan monek yang balik dia basir balik. Sebentar terkeraus Tuhan dia nyanyi basir balik. Wah monek malam tahun datang basir. Dia pun jangan serius baru sekedi lagu dek boleh sakit jarang dan kemas-kemas. Oh nek dek dia nama nek kecil. Subhanallah. Dia kecil Masya Allah, lu benar. Tuhan tidak melindungi tiang, melindungi bukan suruh melawas. Masya Allah, mutak lentut dan apa itu? Itulah yang Subhanallah. Yang lalu beli Mataram, ada serius lalu atur-atur kesabaran sampai terganggu. Lalu beli Mataram, membonceng ipar tuh, sangat membonceng, suruh penghitung kepilih dengan kemas sampai ke laut. Jika serta dengan memus, Tuhan ya Allah, kesulit dengan memus, karena maka kumpul itu marah itu. Ini hubung sampai Mataram balik pulang, nyepang diri dengan ini subhanallah. Dia terbeli masih menapis di dalam lewat sebong terbaik. Ini hadirin rahimahumullah. Sebagai sekedar jadi sponsor nanti ada serius lagi. Ini kembali ke materi. Bikin ke malam ini adalah memperingati itu. Mana yang berarti untuk Al-Quran dengan perayaan. Ingatkan diri dia dan tinggi sami selaku keluarga dia dawat untuk Al-Quran jangan anggap sama dengan yang lain. Menyentuhnya, membawanya, mempelajarinya, membacanya, dia akan menjadi satu keajaiban di dalam hidup kita. Kadang-kadang merasa perayaan atur. Tidak mengajar budaya ya. Mentenarak dengar dalam hidupnya ingin tidak sehat, ingin
tidak selalu sehat, tidak sakit, ingin kaya, ada sakit baik, bersepedu atau berganti atau bersahabat atau kakak-kakak kemiskinan, tapi kita jauh dari Al-Quran. Lucu kita di bab yang ini dia, kita ingin dunia kita dimudahkan, tetapi di dalam yang jadi amuraya di asimat pengadik-adik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang ingin senangnya dia berperkara arek Daud, berperkara arek. Bahkan ya Allah, malah biasa, tak ada nilainya, tidak biasa. Hadirin rahimakumullah, kita mau urusan kita susah, mana-mana Al-Fatihah agama yang selalu membasahi mulut kita setiap waktu, setiap saat, mana-mana